Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita di pertemuan ini Akidah Akhlak kelas 4 kita akan belajar tentang indahnya akhlak terpuji, adab berteman. Kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu memahami adab berteman melalui kisah persahabatan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kompetensi dasar keterampilannya mengkomunikasikan adab persahabatan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi di sini ya, kita akan belajarnya adab berteman dan kisah persahabatan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kisah persahabatan Abu Bakar As-Siddiq. Kisah persahabatan Abu Bakar As-Siddiq ini ditujukan Abu Bakar menemani perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Awalnya Nabi Muhammad mendatangi Abu Bakar dan mengabarkan bahwa waktu hijrah telah dekat. Kemudian Nabi Muhammad pada waktu hijrah ke Madinah, di rumahnya ada yaitu Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Aisyah istri Nabi berada di rumah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menemani hijrahnya Nabi Muhammad menuju ke Madinatul Munawwarah. Nabi Muhammad menghampiri Abu Bakar As-Siddiq untuk berangkat ke Madinah, hijrah ke Madinah. Di perjalanan sebelumnya Nabi Muhammad keluar dari rumah. Di rumah sudah dikepung oleh orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad melemparkan debu ke muka orang kafir Quraisy sehingga Abu Bakar Nabi Muhammad lepas dari pandangan orang kafir Quraisy, menuju rumah Abu Bakar, menjemput, terus berangkat menuju Madinah. Dalam perjalanan ke Madinah, singgah di Gua Sur. Di Gua Sur, Nabi Muhammad singgah di situ bersama Abu Bakar. Abu Bakar membersihkan gua dari kotoran dan guanya sangat sempit. Letak Gua Sur adalah 7 km dari Mekah. Di saat Rasulullah SAW di Gua Sur langsung tidur. Nah, Abu Bakar sudah membersihkan dulu. Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar. Di saat itulah ada hewan kalajengking, kalau dalam bahasa kita serangga yang mendekati Rasulullah, tapi kalajengking itu, serangga itu sampai menggigit pangkuan di Abu Bakar, kaki Abu Bakar. Tapi Abu Bakar akan menahan sakitnya sehingga Rasulullah tidak terbangun. Ketika bangun Nabi Muhammad melihat Abu Bakar dalam keadaan itu, terus menyembuhkan, mengobati Abu Bakar
dari serangga, gigitan serangga itu dengan ludahnya. Dalam perjalanan menuju Madinah, melindungi teriknya matahari, dan mengawalnya Rasulullah selama perjalanan sampai di Madinah. Terus berikutnya adalah adab bergaul. Islam tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga antara manusia dengan manusia. Manusia itu adalah makhluk sosial, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Menurut kalian gambar ini apa, anak-anak? Gambar pertemanan, persahabatan manusia. Teman adalah orang yang tidak akan pernah terlepas dari hidup kita, ya, dari kehidupan kita. Tadi ada teman sekolah, ada teman di lingkungan, ada teman di rumah, ya. Sekarang pergaulan dari teman itu ada pergaulan. Pergaulan artinya berteman. Nah, berteman itu ada cara-caranya yang tidak sembarang, ya. Cara berteman ada yang baik, ada dan dinamakan adab berteman. Dengan siapa saja yang harus bergaul dengan yang baik dan benar itu, terutama dengan sesama muslim. Hendaknya selalu berdamai dan menjalin pertemanan, persahabatan dan persaudaraan. Sesuai dengan firman Allah dari surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kalian adalah bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Surat Al-Hujurat, ya. Sekarang berteman ini ada beberapa, ya, ada beberapa adab. Adab berteman bergaul dengan teman sebaya. Teman sebaya itu apa? Teman bermain seumuran, ya, seumuran kalian, teman sekelas, seumur kalian, dan adabnya kalau bertemu kalian harus menyapa. Kedua, selalu bermuka manis dan ramah, menepati janji, ikut senang atas kesenangan teman. Terus tidak boleh memperolok-olok dan memberi gelar yang tidak baik. Ketika berkata, nah, itu harus bahasa sebaya kalian, ya, dengan teman sebaya, ya, berkata yang baik. Ketika kalian mempunyai kesalahan, cepat meminta maaf. Cepat meminta maaf. Itu. Demikian adab kalian berteman, bergaul dengan teman sebaya. Kalau berkata dengan berkata yang baik, ya. Terus dengan yang lebih muda, yang muda, teman yang lebih muda itu umpamanya kalau di rumahmu adik kalian lebih muda dari kalian umurnya. Kalau dengan umur yang muda, menyayangi mereka seperti adik sendiri, membantu mereka bila mereka kesulitan, memberi petunjuk, membimbing mereka dengan kesabaran, berbicara dengan sopan, beri kasih sayang.
Selanjutnya, kalau dengan yang lebih tua, nah, orang yang lebih tua itu orang yang umurnya lebih tua dari kita. Lebih tua dari kita. Pertama, menghormati mereka dengan sepenuh hati, senantiasa mengikuti nasihat mereka dengan dalam kebaikan, mencontoh tingkah laku mereka yang baik, memberi salam setiap kali bertemu, bertutur kata yang lemah lembut dan menjaga sopan santun. Ya. Jadi bertutur kata yang baik ini sesuai dengan perkataan di dalam surat Al-Isra, berkata tidak boleh yang kasar, apalagi dengan orang tua kita, gitu. Senantiasa mendoakan, terutama jika mereka adalah orang tua kita atau saudara kita.